Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walladzi jama'na fi hadzal majlis al-mubarak lailatul Isra wa lailatul Mi'raj bi hidayatillah wa ala nurin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa nabiyina wa imamina wa qudwatina Rasulillah sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Angkat tangannya semua. Baca kita dengan doanya Nabi Musa yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Amin ya rabbal Amin. alamin. Hadirin wal hadirat semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dunia akhirat. Amin. Wabil khusus ada ustaz dari para habaib, para asatidz yang sempat hadir. Terima kasih, masya Allah. Malam hari ini kita hadir di tempat ini maupun kita mentelaah kajian tentang Isra Mi'raj. Tujuannya karena kita semua memiliki ta'alluq, hubungan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya ta'alluq, ikatan cinta tersebut, Nabi Muhammad cinta kepada kita semua. Amin. Sedangkan Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau sudah kita kumpul di satu tempat, berada di satu tempat manapun itu dalam keadaan apapun, tapi posisinya kita sedang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Entah itu kita membaca maulid, membahas tentang maulid Nabi, Isra Mi'raj, hijrahnya Nabi Muhammad SAW, apapun itu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dan di situ ada benih kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu berarti menandakan kita adalah orang yang ingin dipandang dan cari muka di hadapan Allah dalam rangka kita semua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang ada ikatan cinta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada kita semua. Dengan usaha kita, penyempatan waktu kita untuk Nabi Muhammad, semoga Allah Subhanahu wa taala sempatkan ijabah doa kita dengan berkahnya Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, lindungi kita dari berbagai penyakit apapun, kecil maupun besar, termasuk yang sekarang lagi viral. Apa penyakit apa? Corona, COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita semua bebas dari penyakit-penyakit tersebut. Dan mudah-mudahan orang tua kita, anak istri kita, keluarga besar kita bebas dari penyakit corona, bebas dari COVID-19, dan bebas dari penyakit apapun, kecil maupun besar. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini juga kalau bicara penyakit ini kan, masya Allah, fitnah benar. Ini apa? Bibi saya, ameh saya, dia kena penyakit batuk dan pilek alias flu ya. Kita nyebutin flu ya. Itu tinggal di Jakarta Pusat, di apa itu namanya? Masya Allah, Salemba. Tinggal di Salemba. Itu bibi saya keluar pengen beli apa sayuran, ada datang orang bawa sayuran, tabel sayuran, waktu pas lagi situ batuk. Itu tukang sayurannya bilang, "Bu, jangan batuk sembarangan dong, saya takut nih, udah nggak usah beli sama saya aja."
pada batuk pilek flu, bukan karena corona. Ya, ada ya kakak adik, bayangin kakak adik lahir dari bapak yang sama, ibu yang sama. Masya Allah, tiba-tiba waktu pas ketemu itu yang dihadapan dia, saudara dia lagi kena penyakit flu, dia pilek kayak gitu, langsung gak mau salaman. Bukan cuma gak salaman, kalau gak salaman doang mungkin itu antisipasi, gak apa-apa ya, tapi alangkah baiknya kita ambil barokah sudah ya, niat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap salaman ada dalilnya, akan ada malaikat yang Allah ciptakan untuk mengampuni, membacakan istighfar, minta ampun kepada kedua belah pihak tersebut. Namun ya sudah, kalau antisipasi boleh-boleh saja, gak apa-apa. Ini dia sudahlah, nggak usah ketemu sekalian, nanti ketemunya kalau sudah pemerintah mengumumkan ya selesai ini masa corona berakhir, zona ini selesai sudah, maka kita boleh ketemu lagi. Gak ketemu, kalau seandainya pemerintah ngumumin habis nanti lebaran, berarti ini kakak adik akan ketemu nanti habis lebaran. Nah ini fitnah semua ini, mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal tersebut berkat Nabi Muhammad dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua tercatat hamba-hamba yang bahagia hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ini sekarang kita akan mengupas tentang kisah Isra Mi'raj. Namun tidak bisa sebetulnya kita cuma mengkaji satu kali kesempatan ya untuk membahas tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu panjang lebar. Nah, Sayyid Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasani, Mufti Makkah wali min Auliyaillah, beliau mengatakan pembahasan tentang Isra Mi'raj itu ilmunya bahrul la sahilalah, lautan tanpa tepi. Percuma kita mau belajar sampai pagi sekalipun gak akan bisa selesai. Kenapa? Karena lautan tanpa tepi. Laut, kita pernah tahu pantai ya Bang? Gimana kalau kita ke pantai? Lihat tuh, ada tepi ya sana. Ya, lautan tanpa tepi. Mau ke sana juga, ini nanti sebelah sana ada lagi air yang menjulang ke atas sana, dan itu nggak tahu tepinya kemana, kecuali kalau pulaunya berdekatan, itu nggak kita mau bahas. Ya, lagi juga itu walaupun pulaunya dekat, ya sudah kanan kiri laut tanpa tepi. Ini pembahasan Isra Mi'raj. Syekh Muhammad Al-Maliki bilang itu seperti bahrul la sahilalah, lautan tanpa tepi. Bayangin, gak akan bisa selesai. Namun kita akan mengkaji beberapa, mengkulas beberapa saja. Mudah-mudahan sebentar tapi manfaat, sedikit tapi barokah. Amin ya rabbal. Termasuk ini saya nukil dari beberapa kitab. Saya bawa kitab juga ini, ya Hasyiatul Dardir lil Imam Al-Arif Billah Abi Barakah Sayyidi Ahmad Ad-Dardir, Sayyid Ahmad Ad-Dardir ala Qissatil Isra wal Mi'raj. Ada juga nih banyak kitab nih. Ada kitab namanya Bahiyah, Anwarul Bahiyah karena Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ada lagi kitab Al-Muznud Tajaz fi Sardi Qissatil Isra wal Mi'raj lil Habib Abu Bakar Al-Aqdi bin Ali Al-Mashhur, dan banyak lagi kitab. Nggak selesai. Namun ini kitab-kitab tersebut yang ada ini cuman sekedar menambah keyakinan umat. Kenapa begitu? Karena kisah Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa mukjizat. Betul atau enggak? Dan peristiwa mukjizat Isra Mi'raj begitu, gak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Nabi menyampaikan cuma beberapa hadis doang. Sahabat saat itu ya yang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj siapa? Sedikit. Sahabat Nabi waktu itu sedikit. Jadi periwayat akan Isra Mi'raj juga cuma sedikit doang. Begitu. Dan Nabi ya ini enggak menyampaikan banyak tentang Isra dan Mi'raj, kecuali itu yang didapatkan oleh para ulama, yang ditelaah oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sudah itu aja. Yang paling tahu adalah Allah. Ya, mereka cuma mengupas, mereka dengar dari guru mereka dengar dari sanad hadis tersebut, sehingga terjadilah kisah-kisah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sampai sini jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Baik, kita akan memulai peristiwa Isra Mi'raj. Poin-poinnya, ya, ini yang pertama adalah poin tentang apa namanya, Nabi itu adalah Al-Murad. Al-Murad. Nabi apa? Al-Murad. Apa itu Al-Murad? Al-Murad itu adalah seseorang yang diinginkan, bukan Al-Murid. Kalau santri-santri yang
Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan oleh Allah, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Jadi begini, Nabi Musa itu terkenal bahwasanya Musa adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, tapi diajak bicara doang. Bukan Nabi Musa alaihissalam itu melihat Allah. Nabi Musa itu naik ke bukit namanya Bukit Tursina. Di Bukit Tursina tersebut, ya, itu Nabi Musa berbincang-bincang, berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika mendengarkan, ya, pembicaraan suara daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa merasa nikmat karena suara Allah begitu indah. Suara Allah begitu nikmat. Suara Allah itu begitu merindukan. Sampai akhirnya satu kesempatan masa seseorang ini kayak kita ini, contohnya biasa teleponan terus sama seseorang, cie langsung baper semua. Ya, insyaallah ya, yang belum nikah cepat nikah semuanya. Amin. Insyaallah jodoh dunia akhirat semuanya. Amin. Insyaallah hidupnya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi telepon terus. Ini kan telepon nggak mesti ke jodoh, benar. Ada seseorang juga yang lagi berada di luar kota, ya, sedangkan dia nggak ketemu sama orang tuanya, telepon terus, kan rindu, benar apa enggak? Sama wujudnya yang asli pengen ketemu langsung, ya, walaupun masih pengen ketemu. Nabi Musa pun begitu keadaannya, rindu pengen ketemu Allah. Akhirnya Nabi Musa, ya, itu Allah berfirman, tatkala Nabi Musa dia telah datang, ya, dalam pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah kami tentukan. Wa kallamahu, dan dia Nabi Musa ini diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kesempatan Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini andur ilaika. Masyaallah. Ya Allah, tolong, mohon Tuhanku, menjelmalah engkau kepadaku, andur ilaik, aku ingin melihat jelmaan dia, wujud dia engkau. Kan itu Nabi Musa. Tapi coba bayangin, ini waktu pas Nabi Musa memohon sama Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, jawaban Allah apa? Qala lan tarani ya Musa. Lan itu kalau kita lihat alfiah, kita kupas bagaimana nahwu yang mengatakan bahwasanya la sama lan itu lain tentang nahinya. Ya, apa? Ya, tentang nabi. Apa itu nabinya? Nabi yang tidak akan pernah melihat. Kalau la pakainya la, itu maka bisa jadi melihat. Tapi kalau sudah la, tidak akan pernah bisa melihat. Bayangin. Maksudnya apa? Ini di dalam tafsirnya Imam Ibnu Abbas, ya, di tafsir At-Tabarani, ya, di mana dikatakan bahwasanya tidak akan pernah Nabi Musa melihat Allah, dan siapapun makhluk melihat Allah ketika masih hidup di alam dunia, nggak akan bisa melihat. Tapi kalau sudah meninggal bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya, dan itu di surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 itu diceritakan tentang apa nadratullah. Ya, tatkala seorang hamba melihat Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah orang-orang mukmin tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu berseri-seri mukanya. Senang melihat zatnya Allah itu indah, yang berfirman Allah nanti pada hari kiamat, mudah-mudahan termasuk kita yang mana maktub di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 tersebut, yang mana kita mudah-mudahan Allah kasih izin untuk melihat zat Allah dengan wajah kita yang berseri-seri. Ya, Allah, Masya Allah. Begitulah keadaannya. Lantaran ya Musa, engkau gak akan pernah lihat saya waktu masih hidup di alam dunia. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu
fasawfa tarani. Ya, coba kalau Musa kata Allah, lihat tuh ada gunung. Ini kan Nabi Musa di bukit tuh Sina. Di depan bukit ada bukit lagi. Suruh lihat bukit yang ada di depannya. Lihat tuh Musa. Ya, apa kata Allah? Ya, kalau seandainya ya, fa in istaqarra makanahu, ini gunung ini masih utuh di tempatnya, enggak pindah, udah utuh begitu aja. Ya. Fasawfa tarani, maka engkau ya bakal mendapati engkau melihatku ya Musa. Ya. Terus falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Tuhannya Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala ya tajalla, menjelma. Itu di dalam tafsir juga disebutkan tajallanya ini ya memunculkannya, menjelmanya gimana? Itu muncul seperti cahaya sedikit aja dari nurnya Allah turunkan di tempat tersebut, melihat sebuah cahaya di gunung tersebut. Ya, kemudian lil jabali ja'alahu dakkan, Allah menjadikan itu gunungnya dakkan, hancur. Gunung yang dilihat Nabi Musa gimana? Hancur. Tadi syaratnya gimana? Kalau bisa terlihat itu gunungnya masih utuh, maka bisa terlihat Allah. Ternyata gunungnya gimana? Hancur. Kemudian kemudian tersungkur Nabi Musa alaihissalam so'iko dalam keadaan terbaring, pingsan dan Musa gak sanggup melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru melihat apa tadi? Cahaya sedikit doang dari nurnya Allah, sedikit. Bahkan ada tafsir yang mengatakan bahwasanya ini nurnya yang Allah turunkan yaitu mitqala dzarrah, cuma setitik doang, tapi Nabi Musa pingsan. Allah. Nah, ini kemudian panjang ceritanya ya tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, namun kita tidak ingin mengangkat ini. Namun yang ingin saya angkat di sini peristiwa Isra Mi'raj nanti pada ujungnya itu adalah peristiwa yang mana Nabi Muhammad SAW tidak meminta kepada Allah, nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi Muhammad SAW tanpa diminta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan peristiwa Isra Mi'raj sampai melihat datangnya Allah langsung. Di Nabi Muhammad apa tadi namanya? Murad. Namanya apa? Murad. Kalau Nabi Musa tadi sempat gimana? Murid. Sempat apa? Murid. Tapi pengen jadi murad, ya jadi seperti Rasulullah. Belajar gimana caranya? Ya lihat Nabi Muhammad berjuangnya 35 tahun. Berjuang dulu baru bisa melihat Allah. Gimana kok pengen jadi murad, pengen jadi orang yang dicari, seorang ulama. Gimana kok pengen jadi ulama tapi nggak murid dulu, nggak berjuang dulu? Nabi Muhammad dulu murid dulu, mencari bagaimana ya supaya Allah mencintai beliau. Padahal hakikatnya Allah sudah cinta sama Rasulullah, tapi Nabi Muhammad berusaha dengan segala cara untuk mencari ridhonya Allah. Nah sekarang orang pengen murad, nggak ada usaha sama sekali. Gimana menjadi murad? Mengerti ini? Jadi ini poin yang pertama, pengen jadi murad, jadi murid dulu, maka nanti jadi murad. Nabi Muhammad, lihat kisah ini aja. Kisah Isra Mi'raj awalnya gimana? Nabi Muhammad SAW tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyebar luaskan agama Islam. Waktu pas lagi diperintah oleh Allah menyebarin agama Islam, Nabi Muhammad ya berusaha. Kan ini kan umat pada zaman itu jahiliyah, semuanya berada dalam kebodohan. Bodoh. Ya, mohon maaf. Ini kalian nih kalau telanjang malu apa enggak? Jujur, telanjang malu enggak? Malu. Kalau di kamar sih nggak apa-apa ya, apalagi sama istrinya, apalagi sama suaminya itu yang belakang. Iya, tapi kalau seandainya kita telanjang di luar, jadi apa? Dibilang sama orang apa? Bukan bisa dibilang sama orang apa? Gila, otaknya nggak waras. Otaknya nggak waras, gila dia. Lah ini di zaman jahiliyah, ya orang bukan cuman ya nggak malu telanjang. Di hadapan Ka'bah, mereka memutari Ka'bah dalam keadaan telanjang semuanya. Nah, iya, telanjang
meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menghapus air mata, mengeluarkan air mata, dulu cuci mata orang. Allah, jadi itu ya. Punya anak perempuan dibunuh. Kenapa? Mereka punya pemikiran yang lain, keyakinan yang lain. Di antaranya mereka mengatakan, ini pakaian yang ada dari kami ini nggak tahu halal apa haramnya. Maka kalau nggak tahu halal apa haramnya, sudah yang tampak dari Allah ini kan Tuhan kita. Mereka percaya sama Allah, tapi mereka menduakan Allah. Itu masalahnya. Lalu kita menyekutukan selain Allah, itu artinya menjadikan Allah dua. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak punya peranakan. Jelas apa? Allah tidak dilahirkan maupun tidak diperanakan. Begitu. Ya. Nah, walhasil, ya, ini mereka berkeyakinan orang jahiliyah, sudah, ini yang ada aja nih. Ini Allah di sini di Ka'bah. Makanya orang kalau pergi ke Ka'bah, ya itu jangan pergi ke Ka'bah dia mau nyembah Ka'bah atau mau nyembah Allah. Allah sudah pergi ke Ka'bah karena perintah Allah. Jelas melakukan haji, melakukan umrah, mudah-mudahan kita bisa haji dan umrah. Dan semoga itu yang dalam keadaan sekarang, posisi yang ada di Makkah, mudah-mudahan cepat selesai. Dan mudah-mudahan ini masalah fitnah-fitnah tersebut Allah Subhanahu wa taala cepat angkat. Sehingga mudah-mudahan kita bisa kembali haji dan umrah dan menikmati bagaimana keadaan normalnya umat Islam memutari Ka'bah kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi begitu. Jahiliyah Nabi Muhammad yang berusaha semaksimal mungkin disuruh dakwah. Ya, nih bayangin satu kesempatan Nabi Muhammad mengumpulin keluarganya. Oh, riwayat sahih ya di dalam Bukhari Muslim, ngumpulin keluarga. Ya, waktu pas lagi kumpul semua, mereka kan merasa apa nih? Muhammad undang kita kumpul bareng. Waktu pas lagi kumpul-kumpul bilang, ya, amanu billah, ayo iman sama Allah. Langsung, ya, Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad, gila. Ini ngumpulkan kita, ya, cuman pengen, ya, nyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ini? Gila itu. Ya, udah ngumpulin kita capek-capek nyempetin luangin waktu begini, tiba-tiba disuruh pindah keyakinan. Dia diajarkan oleh Nabi Muhammad beberapa ajaran yang mana diperintah oleh Allah. Bayangin. Itu perjuangan Nabi dicaci, dihina. Sampai pernah itu leher Nabi ya diikat. Ya. Ditarik dengan selendang gitu. Tarik. Dicekik Rasulullah. Dilempar kotoran kotak dari keluarganya maupun dari luar keluarganya. Jadi boleh dulu Nabi Muhammad capek berdakwah kesana kesini, capek sampai akhirnya ini peristiwa Isra Mi'raj. Satu kesempatan akhirnya ya Nabi Muhammad berangkat menuju Taif. Ya, waktu masih berangkat ke Taif, Nabi Muhammad kan mengharap bahwasanya nanti di Taif mudah-mudahan orang-orang pada ngulurin tangannya, pada ngapain? Ngulurin tangannya buat apa? Buat jabatan, terus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu pas ke Taif, emang benar Nabi Muhammad perjalanannya jauh banget ke Taif. Ya, ini bagi yang sudah umroh kan lumayan itu pakai mobil aja. Ya, itu mungkin sampai 4 jam ya menuju sana. 4 jam naik mobil, gak macet. Gimana kalau jalan kaki Rasulullah? Panas. Ya, ini Arab loh. Jalan ke sana udah naik. Taif itu di atas bukit posisi kotanya. Udah naik jauh-jauh capek ke sana. Begitu sampai sana benar diulurin tangan. Tapi ulurinnya itu tangannya ada batunya. Mau diapain? Dilempar pakai batu tersebut. Dan kebanyakan yang melempar ya adalah siapa? Anak kecil. Bayangin ente ini kita semua satu kesempatan dicaci sama anak kecil. Oh bego tuh gitu. Anak kecil yang nyaci kita, gimana rasanya? Oh dasar tua bangka gitu misalnya. Oh dasar gini. Gimana rasanya? Sakit hati nggak? Ini bukan cuma ngecaci Nabi Muhammad. Hanya tidak lemparin batu, yang lemparin anak kecil, rame-rame. Masya Allah, ya muridnya Rasulullah. Panjang kalau cerita Taif, panjang lagi. Makanya ini kalau mau cerita dipelajari satu-satu, nggak selesai.
Mutojian dalam keadaan berbaring. Rasulullah berbaring kesakitan dan Muhammad sakit. Ya Allah, hati juga sakit badan, sakit hati, benar? Kalau kita gimana rasanya? Ya, ngerasain yang hal yang sama enggak? Bisa ngerasain kasusnya Rasulullah. Mutojian berbaring baina rajulain, di antara dua orang. Jadi tiba-tiba datang dua orang. Ya, atahu Jibril wa Mikail. Dua orang itu siapa? Jibril wa Mikail. Yang ngomong kita Darden. Ya, Jibril wa Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar. Dan kemudian dari dua malaikat yang dikenal ini, Jibril, Mikail kan Nabi kenal. Ya, malakun akhar, malaikat yang lain. Ya, siapa itu? Ya, banyak ulama yang mentafsirkan masing-masing. Namun itu tiga orang. Ya, kemudian fahtamiluhu, mereka semua membawa hatta ja'u bihi Zamzam. Ya, membawa ya kepada Nabi Muhammad SAW bejana yang mudah diisi air Zamzam. Fastalqahu ala dhahrihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat. Ya, diangkat dari berbaring, kan Nabi tadi berbaring lagi capek begitu. Ada datangnya tiga orang malaikat. Kemudian ya disuruh Nabi Muhammad duduk. Ya. Setelah duduk itu malaikat tadi bawa apa? Bejana yang diisi air Zamzam. Ya, Zamzam suci. Mudah-mudahan kita bisa selalu meminumnya. Dengan berkeyakinan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sucikan hati kita yang kotor. Ya. Kemudian fatawallahu minhum Jibril. Fi riwayatin faraja saqfu baiti. Ya. Fanazala Jibril fasyaqqa min dharrati nahri ila asfali batni. Thumma qala Jibril li Mikail itani batastin min ma'i Zamzam. Ya. Jadi waktu pas Nabi Muhammad didudukkan begitu, itu malaikat Jibril bilang sama malaikat yang lainnya, ya, ayo sini, mana bejalannya. Kemudian fasyaqqa, ya, maka membelah Jibril minta roti nahri dari sembelihan binatang onta, tuncepan binatang onta. Maksudnya gimana? Roti nahri itu, ya, kita kalau di Arab itu melihat onta, ya, ini anggap leher begini ya, ya, ini kan badan semua, ini lehernya. Roti nahri itu biasanya yang dipotong sama orang-orang itu dari sininya, ya, dari sini, ya, berarti dari sininya Nabi Muhammad itu dibelah. Kemudian sampai mana? Ya, ila asfali batni, sampai bawah perutnya semua dibelah. Ya. Kemudian itu diambil hatinya Nabi Muhammad SAW dengan bejana tersebut, kemudian disucikan dengan air Zamzam. Nah, kemudian ya, ini maksudnya mensucikan gimana? Kaimat hada qalbu wa asraha sadruh fastahraja qalbuhu fa wasala thalatha marrat. Ya. Kemudian ini setelah dibelah begitu oleh malaikat, ya. Kemudian apa tujuannya? Supaya mensucikan hatinya Nabi Muhammad. Nah, banyak ulama-ulama yang berpendapat, emang kalau seandainya disucikan, ini hatinya Nabi Muhammad kotor dong. Hati Nabi Muhammad kotor dong. Enggak. Jawabnya apa? Kenapa kok disucikan? Waktu pas lagi umur Nabi Muhammad juga 7 tahun, kenapa kok waktu itu sempat juga dicuci hatinya, dibelah pembelahan dada? Kenapa begitu? Ya, ini karena setiap hati manusia memang tabiatnya ada salah, ada tempat yang mana tempat tersebut ada setan bersemayam di situ, duduk di situ. Jadi makanya ada orang cepat emosi, lagi dikit-dikit marah. Nah, itu salahnya penuh setannya. Makanya cuci hati kita. Kalau kita nggak bisa datangin Jibril sama Mikail belah kita, gimana caranya? Ya wirid, cara wirid minta bersih hatinya. Gimana? Supaya saya nggak marah-marah. Bersih dulu hatinya kotor.
ini dibersihkan hatinya Nabi Muhammad ya supaya hilang. Ya. Kemudian apa namanya dibersihkan begitu, dicuci sampai 3 kali. Dicuci 3 kali. Ya, jelas? Ya. Ini panjang banget nih. Oh, ya. Kemudian ternyata ini ada keterangan bahwasanya di riwayat bukan pakai 1 kali bejana tostin itu tadi, tapi apa? 3 kali. Jadi ada 3 gelas. Itu kan 3 kali basuhan. Basuhannya 3 kali dengan apa? Dengan 3 gelas. Jadi ini 1 gelas tadi untuk 1 kali basuhan dicuci. Kemudian didatangi lagi, dicuci lagi. Didatangi lagi, cuci lagi. 3 gelas, 3 bejana untuk mencuci. Ya. Kemudian wa mala'ahu ilman wa ilman wa yaqinan, dan lebih ditambahin lagi kesabarannya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad dan keyakinannya Nabi Muhammad, wa islaman, dan apa? Islam, kedamaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Tsumma atbaqahu tsumma khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Ya, wah, panjang ya. Oh, kemudian sampai pada intinya saya potong aja ini, kasus ini panjang ceritanya. Nanti insya Allah kapan waktu kita bisa terangin lagi. Amin. Amin. Kemudian mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat. Amin. Dan bisa menghadiri pengajian-pengajian yang semacam ini. Amin. Kemudian datang bil buruk, ya dengan buruk. Tiba-tiba ada buruk yang jemput Rasulullah. Waktu pas itu buruk itu datang, ya ini dikisahkan buruk itu. Ini kadang ada, ya terutama Bani Israel itu suka gambarin buruk, bentuknya kayak orang, ya wujudnya. Ada malah cewek, buruknya bentuknya cewek. Mohon maaf ini, mohon maaf dikasih BH di sininya. Awur kan, masa Nabi Muhammad dipertontonkan begitu? Ya, terus ini ada sayapnya, emang benar sayapnya, tapi apa namanya sayapnya nanti kecil begini, badannya gede. Ya, awur orang-orang. Iya makanya. Orang sini kalau sama diterangin di sini, ya di antara bentuk buruk adalah warnanya putih, panjang bentuknya, kemudian menyerupai ya binatang yang sangat amat indah, dan badannya ya fawqal himar wa dunal bawal, ya di atasnya himar keledai, gedenya lebih besar dari apa di atasnya keledai, tapi di bawahnya bawal. Ini dia. Baru dari sini muncul namanya peristiwa Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj itu beda. Isra Mi'raj apa? Beda. Apa maksudnya beda? Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Bukan Isra wal Mi'raj, maksudnya Isra Mi'raj satu. Enggak. Apa itu? Nih keterangannya. Boleh ditulis, silahkan ditulis. Ini penting soalnya. Isra adalah rihlatun, lailiyatun, qudsiyatun, ardiyatun, bidayatuha minal masjidil haram wa nihayatuha minal masjidil aqsa. Apa itu? Perjalanan pada malam hari yang Allah telah sucikan, yang Allah telah izinkan. Ardiyatun, perjalanannya di bumi. Perjalanannya apa? Di bumi. Bidayatuha, dimulai perjalanannya minal masjidil haram, dari masjidil haram yang tadi itu Rasulullah berbaring di situ di Ka'bah, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Ya, jelas perjalanannya begitu. Sampai sini jelas nggak? Perjalanannya. Kemudian malam hari perjalanannya. Dalilnya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat pertama. Jadi ini juga bisa diambil kesimpulan, orang kalau ragu sama peristiwa Isra maka bisa murtad dia. Ragu ini gak ada Isra, murtad dia. Kenapa? Karena peristiwa Isra sudah diterangkan detail oleh Allah di dalam Al-Quran. Beda sama peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu apa? Rihlatun lailiyatun
yang suci yang telah diizinkan oleh Allah di atas langit. Kalau tadi di mana? Bumi. Kemudian bidaya dua, awalnya minal masjidil aqsa wa nihayatuha ila ma la ya'rifuhu illallah. Tujuannya kepada tempat yang mana tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi gak usah marah-marah tempat ini sampai sini sampai situ ngawur. Iya. Mana yang diburu? Gak ada yang tahu kecuali Allah. Dalilnya apa? Ya, surat An-Najm ya ayat 7, 8, 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dan dia Nabi Muhammad berada di ufukil a'la. Ya, ufuk yang sangat amat tinggi. Ulama menafsirkan masing-masing tentang ufuk ini. Ada yang mengatakan langit, ya. Ada yang mengatakan macam-macam, ada sahab, ada sama, macam-macam, ada sidratul muntaha, macam-macam menafsirkan. Kemudian tumadana fatadalla. Kemudian dia mendekat, maka kami lebih dekatkan lagi dia. Maksudnya naik Isra Mi'raj tambah dekat. Ya, bukannya nanti saya akan terangkan. Fakana qawwa qausaini au adna, maka jadilah dia dekat. Muhammad itu sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Saking dekatnya beliau sama Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, nah dari sini juga ini kan cuma gambaran-gambaran doang, enggak jelas. Ya, Isra-nya dari mana ke mana, menuju mana, enggak jelas. Maka orang kalau seandainya dia ragu sama peristiwa Mi'raj, masih diperbolehkan enggak sampai min babil murtad. Jelas sama enggak? Kalau Isra bisa murtad, kalau Mi'raj juga. Tapi mau ngapain sih? Isra dong diyakinin, Mi'rajnya enggak diyakinin. Ngapain? Iya. Aneh orang begitu, benar? Sudah diyakinin dua-duanya. Isra dan Mi'raj, semua yakin itu peristiwa yang Allah kasihkan untuk Nabi Muhammad, hadiah dan mukjizat agungnya Nabi Muhammad, yang mana tidak Allah berikan kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menjadi afdalul khalaqi. Nabi Muhammad menjadi paling afdalnya makhluk. Ya, bahkan afdalul anbiya wal mursalin, paling afdalnya anbiya wal mursalin. Karena enggak ada Isra Mi'rajnya Nabi Adam alaihissalam, ada? Enggak ada Isra Mi'rajnya Nabi Dawud alaihissalam, Isra Mi'raj Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ada, Nabi Ibrahim ada? Enggak ada. Cuma siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Ada pertanyaan. Nah, kalau itu berarti artinya posisi Allah itu ada di langit dong, ada di sana tuh, ufukil a'la. Geblek orang itu, apa namanya? Geblek orang itu. Bukan, Allah ada di atas langit, bukan. Terus kalau seandainya orang berdoa kayak gini mengandalkan ke atas langit, sunnahnya, apa maksudnya? Jawabannya, pengen tahu apa enggak? Pengen tahu apa enggak? Dijawab, ya, oleh Al-Imam As-Singkiti, bahwasannya, ya, jawaban yang tertepat adalah itu tempat yang mana Allah izinkan. Allah izinkan ketemuannya di sini, ya sudah di situ. Kalau seandainya Allah kasih izin ketemuannya di Monas, ya di Monas. Kalau Allah kasih izin ketemuannya nggak usah Mi'rajnya ke sana, ketemuannya di mana? Misalkan di mana? Pengennya di mana? Pasar Citayam, ya, sini, Reni, Pondok Petir, ya sudah, situ tempatnya, Isra Mi'raj ke situ. Allah izinkan di sana. Nah, terus kalau seandainya ada ketentangan, sunnah, Nabi doa selalu matahin matanya ke langit. Bahkan ketika waktu pas Badar, Nabi Muhammad doa itu sebelum diturunkannya bala tentara berupa malaikat, Nabi Muhammad matahin tangan yang tinggi sampai itu sorbannya ada di sini jatuh. Kemudian ketiaknya kelihatan, saking tingginya, ada tangan ke langit begini dan wajahnya menatap ke atas. Itu bukan artinya Allah di atas. Sunnah, meminta, benar-benar mohon. Jelas apa enggak? Paham ini semua? Lanjut? Walhasil, ya. Kemudian ini kalau seandainya peristiwa ini saya singkat aja ya. Peristiwa Isra itu dari situ Nabi Muhammad dari mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu pas peristiwa Isra itu Nabi Muhammad diperlihatkan macam-macam.
Jangan disamakan seperti hanya binatang sini pelukuk itu bukan lain. Ya. Dan kayak kuda-kuda ini kucing-kucing di jalan bukan. Ya, ini buruk. Satu kali langkahnya diterangin ini di kitab Dardir. Ya bahwa saya satu kali langkahnya adalah sejauh mata memandang. Kita sampai mana mata kita buat memandang. Tapi itu langkahnya satu kali langkahnya buruk. Kalau sana, saya tidak sanggup melihat para wanita. Ya itu sampai sana. Paham apa enggak ini? Iya, sampai pada ujungnya. Ya itu secara memandang itu satu kali langkahnya buruk. Dan di situ diperlihatkan macam-macam. Tapi yang pengen saya angkat, ya ini beberapa aja. Ya, atau satu aja lah biar nggak kemalaman. Nanti yang lain biar penasaran, biar rajin ngaji. Setuju? Setuju. Setuju? Terutama kalau mau ngaji di sini setiap Senin malam. Selasa. Ya di belakang kantor kelurahan. Petir, Depok. Iya. Bismillah. Ya insya Allah mudah-mudahan manfaat. Mana enaknya? Banyak banget ini. Banyak banget misalnya. Ini nih bagus nih. Kemudian marra ala qaumin. Nabi Muhammad melewati satu kaum itu di bawah. Ada Nabi Muhammad di atas kan? Ya walaupun di bumi tapi di langit enggak sampai langit ke-7, enggak sampai naik ke atas, enggak, belum. Baru perjalanan doang. Coba kalau sama di jalan kan ada. Iya. Kan ada ini bangunan-bangunan lama. Ya, sudah di langit terbang begitu. Ya, melihat di bawah ada satu kaum Nabi Muhammad dipertontonkan, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Nabi Muhammad melongok ke bawah. Di bawah itu ada gambaran-gambaran tersebut. Ada yang mengatakan enggak. Nabi Muhammad ya melihatnya kayak ada proyektor begitu di depan dimunculkan. Dijelmakan itu. Apa? Satu kaum, ada sekelompok orang yang mana itu kelompok itu sedang menanam. Sedang apa? Menanam. Ya berarti lagi di sawah ya gambarannya ya. Nanam masa di sini di lantai di masjid atau di majelis. Ya nanam begitu. Apa yang mau ditanam? Keramik semua udah. Jadi kan gambarannya lagi di mana? Sawah. Pas lagi di sawah, ya lagi sawah nanam begitu. Kemudian ya dia menanam di satu waktu, kemudian langsung panen juga saat itu juga langsung berbuah. Tapi dipertunjukkan yang semacam itu. Kemudian hasil ya yang mana mereka semua langsung bisa panen. Nanam panen. Keren apa enggak? Keren apa enggak? Nabi Muhammad tanya sama Jibril, "Mahada ya Jibril?" Ya, apa ini wahai Jibril? Faqala, maka berkatalah malaikat Jibril alaihissalam, "Haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala." Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanam ya, namun akan mendapatkan hasil apa yang mereka tanam. Mereka berjihad semacam ini, satu kali jihatan. Ya, segini nih ukuran kekuatannya. Ya sudah, itu yang akan dia dapatkan nanti sama persis. Ya, misalkan jihad itu ya tidak mesti harus berperang, walaupun perang kalau memang itu datang dari pemerintah yang betul-betul mengikuti tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad tidak keluar dari syariat, maka ajaran itu perintah tersebut hukumnya wajib kita taati. Apapun bentuknya, termasuk perintah untuk sekarang pemerintah lagi nyuruh ya jangan banyak keluar rumah, jangan banyak keluar rumah, sudah jangan banyak keluar rumah kecuali yang perlu ataupun apa. Ini kan majelis begini, insya Allah ini termasuk yang perlu. Tapi jangan kita datangi majelis-majelis yang sesering mungkin. Makin sering kamu berarti nggak taat sama pemerintah. Sebetulnya aja. Pertama ini kan lagi butuh kabar-kabar tentang surga, sudah sebetulnya saja. Taati apapun yang menjadi perintah daripada ulil amri kita. Jelas apa enggak? Yes. Jelas apa enggak? Yes. Lanjut. Ya, dan termasuk orang yang berjihad di sabilillah adalah seorang penuntut ilmu juga. Gak mesti harus berperang, walaupun berperang, pemerintah mengatakan perang. Ini kafir, jelas. Sudah perang wajib hukumnya. Nah, kita kekuatan kita apa yang kita lakukan maka itu
Itu yang akan kita peroleh. Oh, cuman saya bisa bunuh satu orang. Oh, nggak kena. Begitu saya mau kenain kepala, kenanya malah kuping. Iya. Atau rambut doang, ya Allah, ya Allah. Kemudian kita yang kena tebas. Iya. Atau begitu ini begini, seret. Yang kena kumis doang. Gimana kalau kumisnya kepanjangan? Seret. Lanjut. Waktu pas perang, ya segitu yang dia sampaikan, begitu juga yang akan dia dapatkan. Makin hebat dia dalam berperang, makin dia dapat apa yang dia dapatkan nanti di akhir. Termasuk orang yang mencari ilmu, kita mencari ilmu agama ini adalah orang yang berjihad fisabilillah. Bahkan ya orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu agama begini nih, ya jangan khawatir, ini orang ini insya Allah akan meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal bukan syahid. Tapi mudah-mudahan kita nggak sampai meninggal di tempat ini. Kita antisipasi, harus cuci tangan, ya. Apalagi yang disampaikan oleh pemerintah kita, lakukan, kerjakan. Insya Allah akan ada berkahnya karena kita mentaati perintah Allah juga. Karena sebab kita mewasilakan diri kita mentaati pemerintah. Setuju? Setuju? Kemudian tador abulahumul hasanah. Ya, ini yang jawab malaikat Jibril, dilipat gandakan kebaikan mereka bisa ini antidikbin, ya, dengan 700 kali lipatan, 700 kali lipat balasannya. Oh, luar biasa orang yang cari ilmu begini, berjihad di jalan Allah apapun bentuknya, oh itu akan mendapatkan pahala 700 kali lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kebaikannya, apapun yang dia tanam. Begitu 700 kali lipat, segitu ya, 700 kali lipat juga. Jelas apa? Banyak nih, oh banyak lagi, banyak banget, Masya Allah. Oh, ya, Masya Allah, banyak banget. Satu lagi, boleh? Satu lagi? Boleh. Ya, tsumma ata'ala qaumin, kemudian mendatangi satu kaum, tardahu ru'usahum kullama radahat adat. Ya. Kemudian mendatangi satu kaum, kelompok yang mana mereka memukuli kepala mereka semua. Setiap mereka memukuli kepala sendiri, cetok, 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 sakit atau tidak? Berdarah atau tidak? Kembali lagi utuh. Mukul utuh lagi, tapi gak berhenti. Ya. Kamakanan wala yaqduru anhu, dan mereka gak merasa capek sedikit pun, gak capek. Berarti kalau gak capek gimana? Ya secepat mungkin, gak capek. Nyiksa apa enggak? Oh, Nabi melihat seperti itu, tanya Nabi, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Qala, maka berkata Jibril, haula'i alladzina taqaqalu ru'usahum 'anis sholatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang mana berat di dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat yang wajib mereka berat. Orang yang berat begitu tuh siksaannya nanti di akhirat begitu. Alhamdulillah ini. Untuk alhamdulillah pada ngaji begini dapat berita begini. Coba nggak dapat berita yang entengin tentang sholat, yang entengin tentang sholat begini. Sholat mah gampang, yang penting ya semampu saya aja. Sholat kok semampu saya. Zakat apa sodakoh gak wajib, ya maka semampu. Nah kalau sholat sunnah deh, duha gak bisa sampai 6 kali, ya gak bisa sampai 1000 rakaat, ya sudah 2 rakaat aja, gak apa-apa. Ya semampu kita. Kalau sholat semampu kita, ya sudah, nanti semampu kita juga. Semampu kita bisa berhenti ketika kita pakai batu itu. Ya naudzubillah min. Ya. Ma'at ala qaumin, ya ala akbaluhum riqa, wal akbaruhum riqa, nasrahuna kama tasrahul ibil wal ghanam, yaquluna dhari mustaqim wa radha jahannam. Oh, mahajaratul halal. Nah ini bagi orang-orang yang pelit juga nih. Ya, ini Nabi melewati satu kaum yang mana kaum tersebut ini dilihat sama Nabi Muhammad itu dia telanjang, yang ketutup cuma bagian kemaluan sama bagian belakang, laki-laki dan perempuan. Mohon maaf. Yang ketutup cuma apa?
Ya, berarti kan ngebungkuk begitu ya. Angkat, kayak main sama anak kecil ya. Kemudian mereka memakan al-dorin. Al-dorin itu apa ya? Batu panas. Makan batu panas. Makan apa? Batu panas sambil membek itu makan batu panas. Kemudian zakum. Zakum ini nih apa namanya buahnya nanti? Apa dia ada di neraka jahanam? Apa itu? Pohon yang tinggi, kemudian isinya duri, nanti ada buahnya. Nah itu buahnya kalau dimakan satu kali makan itu menjadikan haus selamanya dan lapar selamanya. Kemudian itu buah isinya duri semua. Ini jadi sehingga setiap kali makan zakum jebol leher kita. Ya bisa ada makan batu bara, ada juga yang makan zakum. Ya, Nabi Allah langsung kaget mendengar Jibril. Sampai ke mereka, yang mereka adalah orang-orang yang mana tidak mau membayar sedekah amwalahum atas harta yang mereka miliki. Pelit, orang pelit begitu siksaannya. Mereka makan goblos di dunia, makan apapun yang menjadi iniannya. Terutama sekarang, mohon maaf nih, kan ini sekarang lagi pada ditutup-tutup begitu ya. Orang akhirnya jalanan jadi sepi di mana-mana, benar? Benar? Nah, perhatikan tetangga-tetangga kita. Kadang kita juga punya tetangga yang mana tetangga kita itu ya misalkan jadi tukang bakso, tukang siomay, pakai gerobak-gerobak jadi sepi ya penjualannya. Kadang dia punya anak banyak dan lain sebagainya, dagangan sepi dan lain sebagainya. Sudah itu dipikirin ya. Kadang jualan muter-muter, jual jamu begitu lah, nggak laku karena semuanya nggak ada orang, mana sedikit nggak ada orang, nggak ramai, sepi dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan. Gimana? Daripada beli kepada sekolah yang mahal-mahal, artinya ini yang begini di warga rakyat kecil diperhatikan. Kasih saja ke tetangga kita yang nggak punya, sampai ke rumahnya kasih apa yang kita punya. Oh perlu nasi, kasih masih perlu beras, belikan 1 liter kek, 2 liter kek, anggap sedekah bagi kita. Setiap pembelian kita, setiap pemberian kita, beli maupun beli, gak apa-apa. Itu menjadi sedekah bagi kita supaya menyelamatkan kita nanti di akhirat. Wama dalamahullah ya, dan mereka orang-orang yang zalim terhadap Allah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sampai menuju Masjidil Aqsa. Panjang ceritanya. Sampai Masjidil Aqsa. Begitu sampai Masjidil Aqsa, ya itu Nabi melihat ada sekerumunan orang di dalam masjid. Nabi suruh masuk. Pas masuk di dalam Masjidil Aqsa, Rasulullah masuk di dalam Masjidil Aqsa, ternyata di situ penuh orang-orang. Nabi Muhammad saking mulianya beliau, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi Muhammad. Dibawa Nabi Muhammad menuju tempat pengimaman di Masjidil Aqsa. Ini kenapa Masjidil Aqsa gak boleh direbut sama mereka? Karena ini haknya kita juga. Nabi kita ini menjadi orang yang pernah digiring menuju tempat pengimaman di Masjidil Aqsa. Ngapain? Nabi Muhammad dipersilahkan imam. Nabi gak mau, di belakang banyak orang-orang tua. Dan ini kita juga harus begitu. Ketika kita melihat disuruh jadi imam, ya mentang-mentang alim, mentang-mentang pintar, mentang-mentang tahu fikih, mentang-mentang bisa tafsir dan Al-Quran, yang main jadi imam-imam aja tanpa mempersilahkan belakangnya. Padahal di belakangnya ada yang lebih alim misalkan, ada yang tua. Gak boleh begitu, gak ada adabnya. Nabi Muhammad aja di belakangnya ternyata siapa tanya Rasulullah, siapa di belakang semua ini? Ada orang-orang tua juga. Ternyata mereka semua anbiya wal mursalin, para anbiya wal mursalin. Makanya Rasulullah menjadi imamul anbiya wal mursalin, imamnya anbiya wal mursalin, imamnya Rasulullah di depan mereka anbiya wal mursalin. Mempersilahkan dulu dengan adab beliau. Ya, gak ada yang mau. Ya sudah. Akhirnya karena yang diperintah Rasulullah mengambil amanah tersebut, jadi imam Nabi Muhammad. Jelas apa enggak? Imam para anbiya wal mursalin. Setelah itu Rasulullah SAW keluar. Ya, untuk apa? Untuk melakukan peristiwa yang namanya apa sekarang? Peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke ma la ya'rifu illallah, ke tempat yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Begitu itu
rajin ngomong lift ini, rajin-rajin ke GI ini, Grand Indonesia, rajin ke mall ini. Iya, Masya Allah. Ada saya kalau perlu. Jangan lupa samper ke rumahnya. Lanjut. Ya, melewati 7 lapis langit. Nah, itu per langitnya bukan cuma ini langit awan yang kita lihat itu awan, bukan langit. Langit itu apa? Sudah kita nggak ada tahu juga. Lapis-lapis itu yang ada di atas itu awan. Awan sampai itu angkasa luar angkasa yang kita tahu dengan kasat mata kita itu baru langit pertama, hadirin. Yang kita tahu itu baru langit pertama. Dan kata Nabi, setiap langit itu penuh, yang Nabi Muhammad lewatin itu penuh dengan para malaikat. Malaikat perjalanan Nabi, semua malaikat nyambut Rasulullah, nyambut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pas naik, kemudian melewati satu tempat, langit pertama itu langit pertama ada pintunya, nggak bisa sembarang orang masuk, ada pintunya. Ya, itu di langit pertama, di situ ada Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, tadi kan namanya ada di Masjidil Aqsa, di mana itu? Wallahu a'lam. Ya, ini kisah yang ada begitu, ketemu sama Nabi Allah Adam. Ini kan riwayat dari berbagai riwayat. Kalau kita mau balik masa kok cepet cerat. Ya, terus mau gimana lagi? Ya, riwayat ini. Ya. Begitu sampai ini ngelewatin satu pintu, pas di pintu itu Nabi Muhammad yang mengetuk pintu tersebut, dan ternyata di pintu tersebut ya ada Nabi Allah Adam. Kemudian pamit naik ke pintu kedua, ya ketemu Nabi Allah Yahya dan Nabi Isa di pintu kedua, langit kedua. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu, itu penjaga pintunya para anbiya yang saya sebutkan tadi, untuk menyingkat waktu aja. Ya, namun yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita sadari dari semua ini, ya, ini yang paling penting dari semuanya. Waktu pas melewati pintu-pintu tersebut diberi para malaikat nyambut. Waktu pas di pintu keempat, ya langit keempat, Nabi Muhammad sempat bengong. Nabi Muhammad bengong. Kenapa bengong? Melihat di pojok ada malaikat yang tinggi besar, sangar mukanya. Yang lain tadi gimana? Senyum ya. Ini cemberut sendiri. Yang lainnya gimana tadi? Senyum. Ini gimana? Cemberut sendiri. Gimana Rasulullah? Tanya, siapa ini Jibril? Kok cemberut begini? Kata Jibril, kau harus bijaksana ya Rasulullah. Ini aslinya nih malaikat lagi senyum. Malaikat lagi apa? Senyum. Jadi lihat gimana? Cemberut, sangar. Lah kok begitu? Muhammad tanya, ya Pak dua ya Jibril. Siapa kalau gitu? Ini orang siapa? Kata Jibril jawab, gua Malikun Khazinu Jahannam. Dia adalah malaikat Malik, ya penjaganya neraka Jahannam. Coba penjaganya doang, satpamnya doang, sangar kayak gitu, pengen masuk ke dalamnya. Kita kalau ngadepin orang yang gak enak, gimana rasanya? Enak apa enggak? Mukanya cemberut aja. Hatta suami sendiri, hatta istri sendiri, benar? Ya hatta ini orang yang paling kita sayang ini. Jadi orang tua kita bangga. Ya, orang yang paling kita sayangi, oh tiba-tiba dia cemberut sama kita, gimana rasanya? Kan gede hati, benar? Ente nih, kalau dibilang ada orang yang nanti masuk ke neraka Jahannam, satpamnya malaikat Malik disebutkan kayak gitu. Cemberut ketemu sama orang, padahal itu senyumnya. Gimana kalau seandainya melihatnya dia banyak dosa, belum ada tobat sama sekali, gak ada usaha untuk memperbaiki diri waktu di alam dunia. Nanti kalau suruh Fatimah, ketemu sama itu malaikat, khalas ketemu sama satpam gitu, lihat, oh ini tampan banyak dosa. Ayo, tamunya aja jadi hajar di situ. Ya belum, apa malaikat-malaikatnya di dalam belum cerita malaikatnya bawa gergaji, bawa anjing yang besar, ular besar, belum. Na'udzubillah imin. Nah ternyata orang yang hikmahnya, orang yang hidup di alam dunia, hobinya cemberut, gak rajin ketawa, gak suka bercandaan orangnya, tapi bercanda jangan kelewatan. Bercanda kelewatan gak boleh juga. Orang yang begitu cemberut begitu, ya itu nanti akan dipertemukan dengan malaikat Malik. Hanya hidup tuh senyum-senyum aja, fair-fair aja jadi orang.
Jadi ini hal ini mudah-mudahan menjadikan jalan kita. Ya, Allah saksikan di malam Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Peristiwa tersebut ulama ya bersepakat terjadi pada malam 27 Rajab, bukan malam 28. Ini malam 27. Kalau besok malam 28. Ini malam ini insya Allah menjadi malam keberkahan bagi kita semua. Malam yang menjadi saksi senyum indah kita semua. Sampai akhirnya Rasulullah ya melewati Sidratul Muntaha. Sidrah artinya batas, muntaha Sidratul Muntaha, garis. Sidrah itu garis, muntaha batasan makhluk. Ya selesai. Jadi makhluk gak ada yang bisa situ. Kenapa? Malaikat Jibril sama Mikail yang nemenin sama malaikat satu lagi itu nemenin Rasulullah sampai ke langit. Tapi begitu Sidratul Muntaha, batasan itu melewati langit ketujuh, melewati Sidratul Muntaha, pasti Sidratul Muntaha pamitan. Ya Rasulullah, kalau terus naik saya nggak mau naik, nggak bisa. Kenapa Jibril? Ya kalau seandainya saya melewati ini Sidratul Muntaha, maka satu kali ujung kuku saya naik ke situ, maka terbakar seluruh badan saya, hancur. Karena malaikat Jibril makhluk. Kata Rasulullah gimana? Nur. Hanya Nabi Muhammad mulia karena ini Rasulullah adalah cahaya. Cahaya akan bertemu dengan cahaya sampai akhirnya ke tempat yang telah Allah izinkan. Akhirnya melewati Sidratul Muntaha, melewati arus Allah, melewati kursi Allah, melewati qadar, terus sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu pas ketemu kelihatannya Allah langsung. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika melihat Allah, melihat dan Allah, apa yang awal kali, pertama kali Nabi Muhammad ucapkan? At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Beri salam yang indah. Makanya ini dia nih. Kenapa kalau seandainya kita baca tahiyat harus usul, dan itu menjadi kewajiban tahiyat itu. Orang kalau seandainya lewat Fatihahnya, lewat tahiyatnya, batal sholatnya. Cepat-cepat nih baca Fatihah, kebablasan semuanya. Tahiyat kebablasan, batal sholatnya, ulangi lagi sholatnya. Jelas, karena ini ya sholat ada hubungannya dengan itu. Ini diabadikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibat. Indah. Oh, lillah, untukmu ya Allah. Kemudian ya jawaban Allah gimana? Assalamu alaika. Ini jawaban Allah nih. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Itu jawaban Allah. Assalamu alaika. Iya Rasulullah. Masya Allah. Indah apa enggak? Dibalas salamnya. Makanya kalau nggak jawab balas salam juga berarti kita Allah aja menjawab salam dari Nabi Muhammad. Nah kita bukan Allah, bukan sama, bukan Nabi juga nggak mau jawab salam. Makanya minta untuk wajib menjawab salam. Jelas apa enggak? Ya. Kemudian Nabi Muhammad nggak sombong orangnya. Nabi Muhammad dan melibatkan umatnya. Apa dilanjutkan sama Nabi? Nabi Muhammad ketika mendengar jawaban dari Allah, kemudian Nabi Muhammad ya melafalkan kalimat apa? Assalamu alaina, dan salam dari kami wa ala ibadillahi sholihin, dan dari salamnya hamba-hamba yang soleh. Ya kami cinta sama Engkau ya Allah, dilibatkan ini kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, yang mana kita semua disambungkan namanya dengan Allah, disampaikan salam kita kepada Allah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga apa namanya mengatakan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya saya bersaksi bahwasannya sungguh saya yakin tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad ini Muhammad ini adalah utusan Allah, bukan saya Muhammad Al-Fatih, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad. Ya jelas ya. Ya Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, semoga salawat kata Nabi Muhammad tersurahkan ya atas Muhammad ini. Kemudian wa ala ali Muhammad, dan kepada keturunannya Nabi Muhammad. Kenapa kok apa mulia?
sama Rasulullah wa ala ali Muhammad. Makanya mereka mulia. Orang yang tak menghormati habaib, yang tak memuliakan mereka turunan Rasulullah, gak apa-apa. Kenapa? Memang sudah dimuliakan sama Nabi Muhammad, sudah dimuliakan oleh Allah. Allah mendengar, Allah cinta, dipanggil Nabi Muhammad di sana Isra Mi'raj, disampaikan ini kalimat tersebut. Ya, kama sholaita, ya sebagaimana engkau juga ya Allah ya telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim sampai disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini Ismail, Siti Hajar disebutkan dalam Al-Quran. Oh, masya Allah. Ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diulangi lagi. Ya, dan keberkahan atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Dua kali disebut oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Masyaallah. Jelas apa enggak? Ya, ini kemudian kisahnya panjang banget. Ya, kemudian bahkan juga Nabi Muhammad tidak banyak menceritakan pertemuan dengan Allah karena panjang kisahnya. Panjang kisahnya bertemu dengan Allah, sehingga ulama juga tidak ada yang berani, jarang yang berani, itu jarang banget yang berani menceritakan pertemuannya Nabi Muhammad dengan Allah, jarang banget. Kenapa? Yang tahu ya sudah, apa mau futul apa kita tentang itu, kecuali kalau Nabi Muhammad menyampaikan dengan hadisnya yang sahih, yang hasan, baru jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Nah, begitu. Ya, ini nih ya, tentang cerita itu panjang lebar ketemu. Intinya Nabi Muhammad itu apa? Ya belajar dengan Allah. Kenapa kok begitu? Waktu pas Nabi Muhammad turun dari peristiwa Isra Mi'raj, apa yang awal Nabi Muhammad katakan? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi Rabbi. Ya, aku telah dididik Tuhanku dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan sebaik-baik didikan adalah didikan dari Rabbi Tuhanku. Jelas? Itu peristiwa Isra Mi'raj itu intinya ngajinya Rasulullah sama Allah. Bayangin, Nabi Muhammad alim enggak? Nabi Muhammad pintar enggak? Nabi Muhammad cerdas enggak? Masih ngaji. Kita kalau seandainya enggak ngaji, berarti kita artinya apa? Sombong. Apa? Sombong. Ya, bukan pintar, bukan. Kalau pintar mah jangan-jangan dia merasa pintar. Ini enggak. Lebih dari itu, sombong dia, merasa aku, merasa paling pintar. Ya, gak butuh saya ngaji-ngaji. Itu orang yang gak ngaji, yang gak butuh ilmu, ya sombong. Nabi Muhammad aja gimana? Ngaji. Gimana kalau umatnya gak mau ngaji? Apa ceritanya? Gimana ceritanya? Gak nyambung, bener? Ya mudah-mudahan ya ini apa namanya hikmah-hikmah ini bisa kita ambil dan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sebetulnya panjang lagi kisahnya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang bisa kita sampaikan lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan manfaat bagi diri kita, manfaat bagi keluarga kita. Semoga doa kita diijabah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa mencontoh daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk sebagai orang-orang yang mendapatkan cahayanya Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi orang-orang yang mana muradillah ta'ala wa muradil Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah dan orang-orang yang diinginkan baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adilnya wa ala ulilnya sallallahu alaihi hadratin Nabi Mustafa Muhammad dengan tidak sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakin enggak kita semua dapat berkah malam hari ini? Yakin. Yakin apa enggak? Yakin. Di dalam athar diceritakan ya Nabi berkata inda dzikri sholihin kata nazalur rahmah. Ketika dibacakan sejarahnya orang soleh maka turun rahmat Allah dan ijabah doa. Nah ini kita lagi mau menceritakan siapa? Orang yang paling soleh. Kalau cerita ini orang ini soleh, ini orang ini masya Allah baik. Ini kita dapat rahmat saat ini. Kalau ini cerita Nabi Muhammad, yakin insya Allah kita mendapatkan rahmat dan diampuni dosanya oleh Allah. Maka dari itu
Kita semua tundukkan kepala, berdoa masing-masing. Ayo, mudah-mudahan doa kita ijabah. Dan doakan kita, keluarga kita, terutama umat Islam semuanya yang ada di negara Indonesia semua, wabil khusus dan di manapun, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah dan dalam keselamatan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Ya Allah. Udah. Ya, ayo makan.